Setelah 2 tahun melalui belajar pada masa pandemi, Yang pasti anak harus tetap belajar, baik itu online, offline, mencari kegiatannya tetap positif. Tapi ada juga yang belum bisa, ke kiri lah, ke kanan lah, ke atas, ke bawah. Itu sedikit kesulitan dalam sistem daring. kendala belajar online di Biba Basic pastinya pendekatan ke siswanya, lalu stimulus kemampuan belajar, dan yang lebih utama yaitu target pencapaian belajar siswa. Kendalanya, ada beberapa kendala yang aku alami saat ngajar via daring. Yang pertama, sinyal internet. Terkadang sinyal internet kitanya bagus, sinyal anaknya kurang bagus. Begitupun sebaliknya, anaknya kadang bagus, kitanya nggak bagus. Yang kedua, bahan ajar. Bahan ajar yang kita pakai di sini modul. Saat kita ngajar via daring, sebenarnya lebih enak saat kita share screen. Tapi karena keterbatasan soft file yang kita miliki, materi itu tidak bisa di share screen, sehingga pembelajarannya itu menjadi kurang maksimal. Yang ketiga, cara penyampaian materi. Memang banyak anak yang bisa diajarkan via daringnya, tapi ada beberapa anak juga yang nggak bisa diajarkan lewat daring tersebut. Kesulitan yang saya rasakan salah satunya adalah koneksi internet, karena terkadang saat pembelajaran berlangsung koneksi internetnya kurang stabil sehingga membuat pembelajaran kurang efektif. Dari komunikasinya misalkan ya, kadang kalau daring itu anak-anak susah dipanggilnya, apa kemana dulu, apa minum dulu, itu sedikit kesulitan di komunikasi. Kemudian di koneksi, kalau misalkan nih di kitanya di gurunya bagus, tapi kadang-kadang di anaknya kurang bagus, dan itu sangat mempengaruhi pembelajaran. Terus misalkan dari fokus siswa, ya seperti itu, kalau daring itu anak-anak di rumah udah banyak alasannya, entah minum, entah makan, entah ngantuk, apa banyak sekali alasannya. Kemudian dari cara memeriksa hasil jawaban siswa, ada anak yang emang udah mandiri gitu, memperlihatkan ke kita jawabannya itu ke layar, tapi ada juga yang belum bisa, ke kiri lah, ke kanan lah, ke atas, ke bawah. Itu sedikit kesulitan dalam sistem daring. Kesulitannya itu bisa dari sinyal, dari waktu juga. Koneksi kurang stabil dan ketika siswa kurang memahami materi yang diajarkan. Caranya adalah saya memperhatikan cara mereka belajar melalui daring, serta lebih banyak berkomunikasi dengan orang tuanya. Awalnya diajak bicara atau komunikasi, meskipun awal-awalnya tidak melulu soal pelajaran, kita tanya kegiatan apa yang dia suka, makanan apa yang dia suka, hal yang dia suka, sampai anak mau bicara dan bercerita. Dari dia mau bicara dan bercerita, kitanya lebih dekat dengan dia, dan dianya juga lebih dekat dengan kita. Sampai akhirnya, sehingga ketika kita membahas materi pelajaran itu akan tersampaikan dengan baik, dan si anaknya jadi akan lebih semangat karena belajarnya happy. Mengajarkan siswa baru via Zoom, itu kan kita ada masa trialnya. Nah, di trial itu kita tes kemampuan siswa. Dari situ kan kita bisa lihat tahapan pembelajaran dia di Biba selanjutnya. Tapi selain dari pemahaman soal, anak juga bisa dilihat karakteristiknya dari bagaimana dia mendengarkan kita menjelaskan, kemudian bagaimana dia mengikuti arahan dari kita. Nah, itu bisa kita lihat sekitar 3 pertemuan. Nah, dari situ kita bisa menentukan metode apa yang sesuai untuk anak tersebut.
Sebelum pelajaran berlangsung, adanya ice breaking dan membuat siswa nyaman selama pelajaran online berlangsung. Caranya itu bisa dari kita berinteraksi sama siswa itu, dari kita melihat moodnya dia juga. Cara belajar siswa baru untuk usia 3-5 tahun, pastinya kita komunikasikan dulu dengan orang tua dan dengan pendampingan saat belajar. Tetap lebih nyaman saat pembelajaran offline, bertatap langsung dengan si anak gitu, karena ada beberapa materi yang kurang tersampaikan dengan baik ketika itu pembelajaran online. Jadi lebih senang offline tetap. Sebenarnya nyaman mengajar online, tetapi lebih nyaman lagi mengajar offline karena kita bisa berinteraksi secara langsung. Sebenarnya kalau ditanya online atau offline, sih online bisa, tapi lebih nyaman offline. Ya sudah terbiasa, namun saya lebih nyaman belajar secara langsung atau tatap muka karena saya dapat melihat langsung apakah siswa tersebut memperhatikan pembelajaran dengan baik dan benar. Setelah 2 tahun melalui belajar pada masa pandemi, pastinya dan harusnya belajar online maupun offline harusnya tidak ada kendala. Kalau suruh milih, sebenarnya karena udah terbiasa via daring ini, alhamdulillah udah merasa nyaman. Jadi kalau misalkan milih daring atau offline, misalkan online atau offline, ya kalau saya pribadi tergantung ke anak itu tersendiri. Jadi ada yang anak cocok lewat via daring, ada juga yang emang cocoknya offline gitu. Harapannya adalah semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan pandemi segera berakhir dan proses belajar mengajar lebih efektif, mau itu pembelajaran jauh-jauh maupun pembelajaran tatap muka. Semoga COVID cepat berlalu agar siswa-siswa bisa kembali tatap muka ke BIBA. Anak-anak bisa belajar dengan fokus, dengan hasil yang sangat bagus. Harapannya semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga segera tatap muka. Harapannya coronanya segera berakhir sehingga para mentor dan siswa bisa belajar dengan nyaman. Harapannya yang pasti anak harus tetap belajar, baik itu online, offline, mencari kegiatannya tetap positif, terus menambah pengetahuan. Jangan mau ketinggalan materi sekolah, harus tetap belajar. Sekalipun sesekali ada pembelajaran offline pun nggak masalah, asal tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang jelas anak-anak harus tetap belajar. BIBA, belajar dari mudah dan menyenangkan.